Shalom anak-anak teacher. Saat ini kita mau belajar pendidikan agama Kristen kelas 3. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami. Berkati kami dalam pembelajaran, berikan kami hikmat pengertian untuk mengenal Allah, bahwa Allah berkuasa atas alam. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan kemahakuasaan Allah atas alam. Yang kedua, siswa dapat bertumbuh imannya pada Tuhan lewat penciptaan dan pemeliharaannya atas alam semesta. 3, siswa dapat menjadi pemberita Injil lewat ciptaannya. Alkitab menjelaskan dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian dalam Mazmur 104 ayat 24 dijelaskan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kedua ayat ini adalah menceritakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi anak-anak harus tahu ya, dua ayat ini menjadi pedoman. Ya, pedoman bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, Tuhan itu bukan hanya pencipta saja, tapi dipemelihara. Ini terlihat dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 13. Kamu ingat ya? Mazmur 104 ayat 10 sampai 13 ini menjelaskan pemeliharaan Tuhan. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Kemudian memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Nah, jadi Tuhan menciptakan rumput, itu ada tujuannya anak-anak yang diberkati Tuhan, yaitu memberi makanan binatang-binatang di hutan. Begitu juga binatang-binatang pun ada tujuannya diciptakan Tuhan untuk binatang yang memakan daging. Nah, semua Tuhan pelihara ya. Jadi hujan pun Tuhan ciptakan supaya yang diciptakannya itu ia boleh hidup. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan Allah memelihara ciptaannya. Nah, lewat ayat yang sudah kamu baca, kamu harus yakin bahwa Tuhan itu menciptakan dan memelihara. Kamu pun demikian. Jikalau binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dipelihara oleh Dia, apalagi kita yang percaya kepadanya. Berikut ini kamu boleh melihat beberapa bencana alam ya, bahwa alam bisa murka, bisa marah jika manusia tidak merawatnya. Ini adalah beberapa bencana alam. Nah, bagaimana dengan tema kita Allah berkuasa atas alam? Apakah Tuhan tidak sanggup menolong manusia sehingga bencana ini terjadi? Ayo anak-anak teacher, boleh dipikirkan dan diberikan jawabannya. Ya, apakah Allah tidak berkuasa atas bencana ini? Nah, jawabannya adalah bukan Allah tidak berkuasa atas bencana yang dihadapi oleh manusia, ya. Tetapi ini adalah sebuah pelajaran bagaimana supaya manusia juga merawat. Sama seperti Tuhan, kita bukan hanya pencipta tapi memelihara. Nah, Dia juga merindukan kita sebagai orang percaya ya memelihara ciptaannya. Lingkungan adalah yang harus kita pelihara supaya lingkungan tersebut juga memberi hal yang baik bagi kita. Nah, jadi jawabannya Allah
bukan tidak berkuasa atas alam, melainkan manusia harus memelihara alam semesta. Nah, sama seperti Tuhan pada saat Dia menenangkan badai topan. Ya, anak-anak sudah menjelaskan ya di video pembelajaran sebelumnya bahwa Tuhan Yesus sanggup meredakan badai topan. Nah, untuk hal ini Tuhan sanggup mengatakan diam, berhentilah kepada bencana ini. Tapi bukan itu jawabannya anak-anak. Tuhan rindu supaya kita memelihara alam semesta. Nah, sama seperti Tuhan sudah menenangkan badai, kita juga diberikan kuasa perkataan, menenangkan badai. Itu sebabnya kita sama-sama berdoa untuk alam semesta. Selain memeliharanya, kita berdoa supaya orang-orang yang tidak percaya Tuhan mampu merawat alam dan mereka dapat mengenal Tuhan lewat ciptaannya. Nah, rangkuman dari pembelajaran ini adalah bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berkuasa atas alam semesta lewat peristiwa Tuhan menenangkan badai topan. Tuhan merindukan manusia hanya menyembah Tuhan saja, bukan ciptaannya. Karena ciptaannya seperti langit, bumi, bulan, matahari itu akan tunduk di bawah nama Yesus. Jadi anak-anak yang diberkati Tuhan itu adalah rangkumannya. Nah, berikut adalah tugasnya. Tugasnya kamu silakan baca ya. Tugas berikut ini. Baiklah anak-anak, teacher, saat ini kita sudah selesai belajar pendidikan agama Kristen. Saat ini kita berdoa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Berkati kami yang sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian bahwa Tuhan berkuasa atas alam semesta dan memeliharanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, shalom. God bless you.